Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke video kali ini terkait dengan pembahasan analisis respon dan kondisi transient. Di mana pada video kali ini saya dengan sistem seperti ini kita harus membentuk dulu closed loop-nya. Maka kita dapat memperoleh closed loop sistemnya sama dengan omega n kuadrat per s kuadrat plus 2 zeta omega ns plus omega n kuadrat. Nah, dari persamaan di sini ada beberapa persamaan lain yang perlu kita ketahui atau kita cari. Yang pertama adalah nilai omega D, yang kedua adalah nilai sigma, di mana nilai omega D itu sama dengan omega N kali akar 1 min zeta kuadrat. Kita sudah tahu bahwa nilai omega N sama dengan 5 dan nilai zeta sama dengan 0,6. Sehingga dari persamaan ini, nilai omega D sama dengan 4. Kemudian nilai sigma dapat diperoleh dengan cara nilai zeta dikalikan dengan nilai omega n. Sehingga zetanya 0,6 dikalikan 5 diperoleh nilainya 3. Kemudian kita menentukan nilai rise time. Rise time dapat diperoleh dengan cara Pi dikurangkan beta dibagi dengan omega D, di mana nilai beta itu sendiri sama dengan tangan inverse dari omega D per sigma. Ini alasan kenapa tadi kita mencari nilai omega D dan mencari nilai sigma untuk memperoleh nilai beta. Maka nilai betanya adalah tangan inverse dari 4/3 sama dengan 0,93. Dari nilai di sini kita masukkan ke dalam persamaan rise time, maka akan diperoleh rise time dari sistem adalah 0,55 detik. Kemudian cara mencari peak time, kita harus masukkan persamaan di sini, bahwa peak time itu sama dengan Pi per omega D, sehingga nanti akan diperoleh nilai peak time-nya sebesar 0,785 detik. Kemudian untuk mencari maksimum overshoot, di sini ada dua persamaan. Apakah kalian mau menggunakan persamaan pertama, yaitu E pangkat minus zeta per akar 1 min zeta kuadrat kali Pi, atau persamaan kedua, E pangkat minus sigma per omega D kali Pi. Sehingga nanti hasilnya akan tetap sama, yaitu diperoleh nilainya 0,095 atau maksimum overshoot dari sistem yaitu sebesar 9,5%. Itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal kedua, tadi kita mengetahui nilai zeta dan nilai omega n. Sekarang kita mencari satu variabel yang ada di dalam sistem yang tidak diketahui, yaitu K dan L. Maka jika kita memiliki sistem closed loop seperti ini, di mana masukannya R, keluaran adalah C, kita diminta menentukan nilai K dan nilai L, sehingga nanti maksimum overshoot dari sistem untuk masukkan unit step itu adalah 25% dan peak time adalah 2 detik. Ini kata kuncinya adalah maksimum overshoot-nya 25%, peak time-nya adalah 2 detik. Dan kalian harus melihat bahwa kalian memiliki masukan adalah unit step. Nah, dari sini kita harus mencari nilai maksimum overshoot. Maksimum overshoot dapat diperoleh ke persamaan yang tadi, yang pernah kita bahas di contoh soal pertama, di mana maksimum overshoot sama dengan eksponensial pangkat minus zeta per akar 1 min zeta kuadrat plus kali Pi. Nah, di sana di soal diketahui bahwa nilai maksimum overshoot yang ditetapkan adalah 25%, sehingga di sini nilai MP di sini kita gantikan dengan 0,25. Sehingga kita cari nilainya. Kita cari nilai E pangkat minus itu sama dengan 0,25, sehingga kita cari nilainya dengan cara melenkan, sehingga dapat diperoleh nilainya adalah 1,39. Ini sama saja dengan zeta per akar 1 min zeta kuadrat kali Pi. Dengan masukan Pi adalah 3,14, maka akan diperoleh zetanya adalah 0,4. Kemudian dari peak time atau waktu puncak kita ketahui bahwa besarnya sebesar 2 detik.
Dengan memasukkan kebersamaan peak time sama dengan Pi per omega D sama dengan 2. 2 ini dari soal 2 detik. Maka kita bisa mencari nilai omega D. Pi-nya adalah 3,14, maka nilai omega D adalah 3,14 dibagi 2, yaitu 1,57. Nah, tadi kita sudah mendapatkan nilai zeta, sekarang kita mencari nilai omega N. Dari persamaan omega D kan sama dengan omega N dikali akar 1 min zeta kuadrat. Sehingga jika dicari omega N sama dengan omega D per akar 1 min zeta kuadrat. Omega D sudah kita ketahui 1,57, sedangkan zeta tadi di persamaan sebelumnya kita memperoleh nilai 0,4. Sehingga nanti diperoleh nilai omega N sama dengan 1,71. Nah, kita lihat lagi dari soal yang ada. Soal yang ada adalah closed loop system seperti ini. Maka jika kita mencari closed loop transfer function dari blok diagram ini, diperoleh nilainya adalah ini. K per S kuadrat plus K kali L kali S plus K. Ini akan sama dengan persamaan dari sistem orde 2, yaitu omega N kuadrat per S kuadrat plus 2 zeta omega NS plus omega N kuadrat. Sehingga jika kita samakan dari dua persamaan ini, maka diperoleh nilai K itu sama dengan omega N kuadrat. Berarti tadi omega N-nya kita sudah dapat 1,71, maka nilai K-nya adalah 1,71 kuadrat, yaitu 2,93. Kemudian kita lihat di sini KL itu sama dengan 2 zeta omega N, atau L-nya sendiri sama dengan 2 zeta omega N per K. Sehingga nanti diperoleh nilai L adalah 0,47. Ini untuk solusi contoh soal yang kedua. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Pada contoh soal yang ketiga, sama kita mempunyai satu sistem closed loop, blok diagram seperti ini, di mana kita memiliki plan sistemnya adalah 2 per S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2. Dikalikan gain penguat K, kita diminta untuk menentukan nilai K agar sistem closed loop itu menjadi stabil. Maka, kita harus mencari closed loop transfer function dari sistem dulu. Berarti 2 per S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2 dibagi 1 plus K dikali transfer function sistem tadi itu, maka akan diperoleh transfer function dari closed loop sistemnya, yaitu 2 per S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2 plus 2K. Nah, dari persamaan ini yang kita ambil hanya di bagian denominator. Kenapa? Karena bagian denominator itu adalah persamaan karakteristik dari sistem. Nah, sistem stabil, untuk kestabilan root, kita mengambil denominator atau persamaan karakteristik sistemnya, maka akan diperoleh persamaan S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus 5S plus 2 plus 2K sama dengan 0. Kemudian, dari persamaan ini, kita masukkan ke dalam tabelnya analisis root. Nah, pada analisis kestabilan root di sini kan persamaan karakteristik paling tinggi adalah S pangkat 3. Sehingga kita masukkan di sini S pangkat 3 berurutan. Jadi kalau misalnya di sini S pangkat 4, berarti di sini yang tertinggi S pangkat 4. Jadi sesuaikan dengan pangkat tertinggi dari persamaan karakteristik kalian. Di sini tinggal dimasukkan S pangkat 3, S2, 1, S pangkat 0. Nah, dari sini kita masukkan variabel yang ada di persamaan karakteristik secara berurutan. Yaitu di sini untuk S pangkat 3, S pangkat 2, S pangkat 1, di sini untuk S pangkat 0. Nah, kemudian kita mencari nilai S1 yang ada di sini. Di sini kita cari dengan cara nilai 4 dikali dengan 5 dikurangkan 1 dikali 2 plus 2K. Sehingga diperoleh persamaan 18 per 2K per 4. Saya ulangi, persamaan diperoleh dengan cara 4 kali 5 dikurangkan 1 dikali 2 plus 2K dibagi 4. Sehingga nanti diperoleh persamaan ini. Sedangkan untuk persamaan ini diperoleh dengan cara
persamaan di sini dikalikan 2 plus 2K, dikurangkan 4 dikali 0, dibagi 18 min 2K per 4, sehingga diperolehlah 2 plus 2K. Sistem dikatakan stabil jika kolom pertama nilainya lebih besar dari 0. Sehingga di sini kita ambil 18 min 2K per 4 lebih dari 0, dan 2 plus 2K lebih dari 0. Sehingga kita peroleh di sini pertama adalah K kurang dari 9, dan yang kedua adalah K lebih dari min 1. Sehingga sistem dikatakan stabil jika nilai K itu di antara min 1 dan 9. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk contoh soal ini. Terima kasih telah menyaksikan.